Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Makanya, ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu nih. Jangan. Sedikit status, foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat, ya. Orang kalau baca Quran, apa dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya, apa namanya doa melanggasin, anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa apa ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan ya wa dhahaba gumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan, kesedihan. Di antaranya baca Al-Qur'an. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan, yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya, dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anak. Jadi itu terjadi. Sudah itu semua barang kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan, karena itu diingin oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyahzunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah, akhirnya banyak perkara akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah, dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita, yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil, tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa ya untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menenangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji, sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan ini membuat kita lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini, kita rapat-rapat sedikit.
Silakan sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri salat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap mau datang, ente enggak mau. Dia mau sampingin, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar. Berhentikan kemudian antum berjalan mengantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Dan ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa'al muta'addi. Bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian aku lagi sedih. Ada hal-hal perkara yang kata para ulama, perkara yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya kita mungkin sedih, ya. Kalau makan bakso hilang kesedihan, ya makan bakso aja enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lagi enggak enak badan, lagi enggak enak hati, pengin mana? Pengin lihat hijau-hijau, udah pergi hijau-hijau lihat, enggak ada masalah. Jangan kunci pintu, matikan lampu, tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan, saya selalu bahagia, dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut. Ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, apa kita lakukan untuk menghilangkan apa? Kesedihan, ya. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau, indah, hati menjadi tentram. Ada ibu-ibu senang lihat warna ungu, ya. Lihat sudah lakukan, tidak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah, ya, menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. Tambah sedih enggak? Tambah sedih. Waduh, sedih. Berita tentang selingkuh, semakin sedih, ketakutan. Waduh, sudah gini suami saya selingkuh. Ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. Berita-berita seperti itu akhirnya bikin gelisah, bikin sedih. Ketemu orang yang mulutnya kotor, jangan ketemu dia. Ketemu majelis-majelis ghibah, jangan. Ini bikin kesedihan semuanya. Ganti suasana, ya. Ganti suasana. Kalau punya grup ternyata isinya berita-berita enggak enak, left, tinggalkan grup. Cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Tidak ada masalah. Itu juga di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, di antaranya ya ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami, ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya ada seorang tangannya terluka, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa ente memuji Allah? Alhamdulillah, bukan di lisanku. Coba kalau lidahku yang luka, bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya. Ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijenguk oleh seorang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki, badan masih lengkap, mata masih bisa melihat, ya. Kemudian badan masih ada, ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan. Maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih kertas. 2. Satu kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah, satu kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu. Coba, misalnya seorang kecurian, taruhlah mobilnya dicuri sama orang. Dia isi di catatan tersebut, mobil dicuri, nilai 400 juta. Terus dia catat yang Allah berikan sama dia banyak sekali. Istri, harganya berapa istri? Mahal istri. Anak-anak ini mahal, rumah, kemudian mobil yang lain masih ada, kesehatan. Ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali. Iya. Banyak. Makanya di antara hal yang buat kita
untuk meringankan musibah kita, kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Kalau antum suruh isi kertas, isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut. Nikmat bisa masih mengaji, nikmat masih bisa ke masjid, nikmat masih bisa dengar pengajian, nikmat masih bisa baca Al-Quran, nikmat masih bisa sujud, nikmat masih bisa melihat berbagai keindahan. Diambil sebagian oleh Allah, tidak apa-apa. Ya sudah, itu namanya kehidupan. Hal ini mengurangi beratnya musibah yang kita hadapi. Di antaranya melihat kepada orang-orang yang penderitanya lebih parah daripada dia. Ya, antum lihat ya. Kita ini masih penuh kenikmatan. Coba lihat di negara-negara lain ya. Negara lain seperti di Suriah. Ada sampai orang mengatakan, saya ya berapa tahun lalu saya masih buka puasa sama keluarga saya, sama kakak, sama adik, sama ini. Sekarang yang satu di Afrika, yang satu di Asia, yang satu di mana, yang satu di mana. Subhanallah, gara-gara perang. Semuanya tercerai-berai. Ya. Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan sangat luar biasa. Sekarang kita di Indonesia, masya Allah, mau dakwah di mana-mana masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan. Orang lain masih banyak ujiannya lebih berat. Maka betapapun kita terkena musibah, pasti ada orang lebih berat daripada kita. Seorang yang misalnya dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya lihat ke bawah, masih banyak orang yang tidak punya sepeda, masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi, masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki, bahkan naik kursi roda, tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa naik kursi roda, terduduk di rumahnya, enggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insya Allah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis, bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami, pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini ya. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan, datang kesenangan. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih musibah kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga. Yang istana tersebut isinya adalah kesedihan. Isinya adalah kegelisahan. Dipagari dengan penderitaan. Yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang ya dunia ini tidak ada yang tidak diuji. Ya, antum diuji, ustaz juga diuji. Ujian berbeda-beda ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tentram, yang satu penuh penderitaan, gelisah menangis, yang satu dengan tentram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda. Padahal ujiannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib, itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa. Karena waktu al-masa, petang secara bahasa Arab, mencakup di malam hari. Mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikir yang ada doanya. Semakin kita cepat baca doa, semakin apa? Semakin baik. Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan, boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, ingin dibaca, enggak ada masalah. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya?
Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka, kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan ya, karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai, itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting nanti punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah, SMA sudah menikah. Ya. Saya sampaikan, saya punya kawan, dia menikah, dia masih kelas 2 SMA. Menikah. Tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak 2, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan, tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari, terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab. Di antara hal-halnya yang menghilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunaiul ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustadz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah. Dan rasanya juga ingin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat? Dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya. Tidak usah dimarah-marahin ya. Memang ibu orang tua kalau sudah tua seperti itu ya. Dia kembali ada pikunnya, ada enggak ngertinya, dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan berkata ah. Ah aja enggak boleh, apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua, di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahala yang lebih besar tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, di situlah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi Anda. Oleh karenanya kalau Anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya. Sama orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang, ya. Ya, terkadang dia marahin kita, anak-anak ya begitulah. Orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar areal masjid. Selama areal masjid adalah tempat untuk salat, maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kalau tempat itu dipakai untuk salat, maka berarti itu dibangun untuk tempat salat, ya. Ya, adapun di luar pagar enggak ada masalah.
Ini banyak sekali pertanyaan, susah-susah ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, enggak ada masalah. Itu perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Cuma itu mainan yang ngapain itu. Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena kita tidak tahu, ente belum tentu hidup sampai segitu ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa? Tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Oh, panjang-panjang semuanya. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.